kita akan memantau situasi terkini di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bersama dengan rekan kami Novria Fandi. Novria Fandi, kondisi terkini di lokasi Anda seperti apa? Apa kebutuhan masyarakat yang paling mendesak di sana? Ya, Nadila dan juga pemirsa, saat ini petugas tengah berjibaku, tentunya sejumlah alat berat masih terus bekerja untuk membersihkan akses jalur yang tertutup material longsor, di mana di Tapanuli Selatan saat ini banyak sekali material lumpur dan gelondongan batang kayu yang menutup jalan maupun menyapu rumah-rumah warga. Saat ini pemirsa, terdata dari data terakhir yang kami peroleh, di mana memang data dari BNPB sendiri untuk jumlah warga yang meninggal dunia maupun korban yang hilang dan pengungsi ini diupdate setiap di jam 5 sore. Dan untuk data terakhir kami peroleh saat ini, di Tapanuli Selatan masih 46 orang ditemukan meninggal dunia dengan jumlah pengungsi 4.661 jiwa. Pemda Tapsel saat ini sudah meliburkan sejumlah sekolah terdampak bencana mulai 28 November sampai batas waktu yang belum ditentukan. Untuk bahan-bahan pokok ataupun yang dibutuhkan oleh para pengungsi korban banjir bandang di Tapanuli Selatan, diantaranya seperti selimut, kasur lipat, makanan cepat saji, dan yang paling penting adalah perangkat komunikasi darurat seperti Starlink, di mana saat ini memang akses komunikasi maupun jaringan listrik masih terputus di sejumlah wilayah yang terdampak bencana alam seperti di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah maupun kota Sibolga. Dan pemirsa, saat ini juga personel gabungan SAR dikerahkan ke titik-titik terisolir untuk mengevakuasi warga, kemudian memastikan distribusi logistik berjalan tanpa hambatan, serta upaya pemulihan jaringan komunikasi dan transportasi juga saat ini tengah dilakukan. Bahkan di Tapanuli Selatan saat ini tengah kesulitan BBM sehingga menyulitkan sejumlah alat berat untuk terus bekerja dikarenakan terus membutuhkan bahan bakar dalam proses membersihkan sejumlah material banjir bandang maupun longsor. Dan memang saat ini pemirsa, para petugas masih terus mengevakuasi korban jiwa yang tertimbun material banjir bandang di sejumlah lokasi, di mana di sini di tempat saya mengabarkan di Tapanuli Selatan ini ada 3 desa yang terdampak cukup parah, di antaranya desa Aek Ngadol, kemudian Huta Godang, dan yang paling terdampak ini hampir 100% rumah warga tersapu material banjir bandang seperti lumpur maupun gelondong batang kayu, yaitu desa Garoga. Saat ini jalur perbatasan menuju ke Tapanuli Tengah ini masih terputus pemirsa, dan masih tersambung dengan batang pohon kayu yang dijadikan sebagai jembatan sementara sehingga belum bisa dilalui kendaraan, dan kalaupun bisa hanya melalui menggunakan sepeda motor. Dan untuk saat ini kami masih menunggu seperti apa jumlah terbaru dari evakuasi korban yang dilakukan oleh tim gabungan di lapangan, khususnya di Tapanuli Selatan, tepatnya di Kecamatan Batang Toru. Sementara mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke Nadila di studio.